Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 28 September 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-26. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 9, ayat 46 sampai dengan ayat 50. Sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Saudara-saudari yang terkasih, dalam dunia politik, nama besar menjadi salah satu andalan utama seseorang diangkat untuk menjadi pejabat dalam bidang tertentu. Popularitas menjadi ukuran apakah seorang kader layak dimajukan atau tidak. Jika seorang kader sudah dikenal di mana-mana, beserta juga dengan kiprahnya, sangat mungkin ia akan diangkat menjadi wakil dari kelompoknya. Demikian juga dalam dunia selebriti, ketenaran namanya menjadi ukuran seberapa populernya seseorang menjadi artis. Semakin tenar namanya, semakin banyak dipakai di publik, tarifnya menjadi semakin mahal. Lebih banyak orang melihat kebesaran nama dari seorang artis, sementara bagaimana keseluruhan hidupnya tidak tampak di layar kaca. Orang menjadi kagum karena sang artis tampil di mana-mana dan mempunyai daya tarik yang luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, dalam dunia Kristiani, Yesus mengajarkan bahwa kebesaran seseorang ditentukan bagaimana sikap hatinya. Bisa jadi mereka yang dianggap paling kecil di dalam kehidupan masyarakat justru dialah yang paling banyak berbuat kebaikan dan membantu sesamanya. Membantu bukan hanya sekedar dengan barang, namun mau mendengarkan sesamanya adalah bagian dari membantu sesama. Seorang anak kecil akan lebih mudah diberitahu dan diberi pengertian tentang sesuatu, dan dampaknya akan besar untuk hidupnya ke depan. Sementara orang tua belum tentu mudah menerima masukan dan mendengarkan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, membaca kitab suci adalah perkara yang lebih mudah dibandingkan dengan mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan menjadi tuntunan utama seorang Kristiani dalam hidupnya. Bagaimana mungkin seorang yang tidak mau mendengarkan sesama bisa mendengarkan suara Tuhan? Sikap hati seperti seorang anak kecil lebih diperlukan untuk mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, seorang anak kecil mendengarkan orang lain dengan tulus. Demikian juga ketika diperintah orang lebih tua akan menjalankan dengan polos. Jika dilihat dari pengertian orang besar, mungkin dia menjadi orang yang bodoh. Namun dalam pengertian Kristiani, ketulusan dan kepolosan itu diperlukan untuk mendengarkan dan melaksanakan perintah Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga diajak untuk terbuka, untuk mengamini bahwa di dalam diri orang lain Allah tetap berkarya.
Karya keselamatan Allah tidak bisa hanya diklaim oleh orang tertentu atau kelompok tertentu. Yesus mengingatkan kita bahwa di dalam orang di luar kita pun Allah tetap menawarkan rahmat keselamatan. Ukuran yang paling jelas adalah sama-sama berjalan untuk berbuat baik dan membawa keselamatan, bukan membawa kehancuran dan kematian. Maka marilah kita memohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk mempunyai sikap tulus dan polos seperti anak kecil di dalam mendengarkan suara Tuhan. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk mempunyai sikap hati yang tulus dan murni seperti seorang anak ketika mendengarkan sabda-Mu. Buatlah hatiku berani untuk mendengarkan orang lain. Namun aku mampu menjalankan tugas-tugasku dengan tulus tanpa bersungut-sungut. Semoga aku semakin mampu membangun kerukunan dan kedamaian dalam hidup bersama. Amin.